Mari kita membuka Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mari kita berdoa. Kami serahkan jam ini, berilah firman-Mu di dalam hati kami, dan firman-Mu yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mengubah hidup kami, supaya kami tekun memikul salib seperti Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, memikul salib bukan hanya sekedar, saudara sekalian, seperti apa yang kita bayangkan. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita memikul salib? Padahal banyak di antara kita atau bahkan banyak orang yang hidup di dalam zaman Tuhan Yesus sekalipun tidak ada kesempatan untuk memikul salib. Penyaliban hanya dilakukan kepada orang-orang yang bukan warga negara Romawi. Warga negara Romawi tidak disalibkan, melainkan dipenggal kepala seperti Paulus adalah warga negara Romawi. Lalu kenapa Tuhan dua kali berkata, pikulah salib, barang siapa mau mengikut aku dia memikul salib. Saudara, Ibrani pasal yang ke-12 sedang berbicara mengenai perlombaan, panggilan bagi kita untuk berlomba. Lalu sampai di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, penulis Ibrani meminta kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bicara mengenai perlombaan, tapi kita fokus kepada kalimat yang ada di dalam ayat kedua ini. Kristus tekun memikul salib. Apa artinya? Kristus tekun memikul salib, apa artinya? 5 pengertian yang kita renungkan pada sore hari ini. Pertama, saudara, Kristus tekun memikul salib artinya Kristus tekun mentaati kehendak Bapa. Kristus tekun mentaati kehendak Bapa. Dia tekun memikul salib berarti dia tekun mentaati kehendak Bapa. Saudara, bagian yang pertama ini kita bicara tentang definisi. Supaya kita mengerti artinya memikul salib itu apa. Saudara sekalian, banyak orang keliru. Orang mengatakan istri saya itu salib saya, suami saya itu salib saya, penyakit saya itu salib saya, kantor saya itu salib saya, anak saya itu salib saya. Bukan. Kita tidak boleh keliru memahami artinya salib itu. Pikul salib. Pikulah salibmu setiap hari. Nanti kita akan renungkan juga bagian itu. Saudara, saya akan mulai dengan saudara sekalian mengajak saudara untuk melihat bahwa ketidakadilan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan salib yang dia pikul. Saudara sekalian, ketidakadilan itu dialami oleh Tuhan Yesus. Berat, tentu saudara kita mengerti pikul salib itu pikul. Seperti di dalam lagu tadi ada cuplikan video pikul salib, saudara, dia pikul itu salib, kayu salib itu. Biasanya cuma satu palang yang dipikul nanti disambung di atas gunung. Tapi juga dalam film-film itu saudara diberikan langsung cross yang dipikul, saudara. Tapi pikul salib itu saudara, bagi Kristus adalah menjalankan kehendak Bapa. Saudara, ketidakadilan jelas dialami oleh Tuhan Yesus. Saya tidak mengajak saudara membuka teks-teks yang sudah populer. Nanti bagian-bagian tertentu kita buka lagi saudara. Matius 27 misalnya saudara, Pilatus berkata, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya, namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Pilatus tanya, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Tapi mereka tidak menjawab pertanyaan Pilatus. Pokoknya ia harus disalibkan. Maka saudara, saya berkata kepada saudara, saya ragu saudara, orang Farisi itu benar-benar mencintai Taurat saudara. Statement ini belum pernah saya ucapkan di atas mimbar ini saudara. Saya ragu orang Farisi benar-benar mencintai Taurat. Dalam khotbah minggu lalu tentang Tesalonika kita lihat saudara, mereka bersekongkol dengan preman-preman pasar. Di dalam penyalipan mereka minta Barabas dibebaskan. Benarkah mereka betul-betul mencintai Taurat?
Kalau mereka betul-betul mencintai Taurat, saudara, mereka memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Benar gak mereka mencintai Taurat? Benar gak mereka betul-betul menjalankan ajaran Taurat itu, saudara? Kenapa pertanyaan Pilatus tidak dijawab oleh orang-orang beragama? Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Gak peduli pertanyaan Pilatus. Coba jawab dulu pertanyaan Pilatus. Kejahatan apa? Buktikan. Kenapa suara keras? Itu yang menjadi andalan. Kita juga jangan terlalu cepat percaya kepada mob. Mob itu, saudara. Mob rule itu, saudara. Demokrasi oleh rakyat, oleh massa. Mereka memuja-muji Tuhan Yesus sebelum-sebelumnya, saudara. Ada kepentingan, disembuhkan, perlu makanan. Semua datang itu, saudara, ada kepentingan-kepentingan yang ingin mereka capai dengan kehadiran Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saudara, mereka peralat. Itu sebabnya para ahli beritahu kepada saudara, 10 kali istilah mencari di dalam Injil Markus. 10-10-nya semua maknanya jelek. 10 kali dicatat mereka mencari Yesus, tapi mereka mencari bukan untuk taat kepada Dia, tapi untuk memanipulasi Tuhan Yesus. Yang mereka inginkan bukan kebenaran, saudara. Bukan keadilan. Sekali lagi saya ulang statement tadi, saya tidak percaya orang Farisi benar-benar mencintai Taurat. Meskipun mereka katanya saudara ahli Taurat. Betulkah dia mencintai Taurat? Betulkah dia mencintai firman Tuhan? Betulkah dia mencintai kebenaran dan keadilan? Kenapa saudara? Pertanyaan Pilatus tidak dijawab. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Seharusnya saudara mereka berkata kepada Pilatus, dia langgar pasal ini, ayat ini, pasal ini, ayat ini. Kan harusnya mereka menjawab begitu sebagai ahli Taurat. Kenapa kami bawa dia ke sini? Karena dia langgar pasal ini, langgar pasal itu, langgar ayat ini, langgar ayat itu. Kenapa mereka tidak jawab pertanyaan dia? Saudara, tetapi Pilatus juga gak bisa dipercaya. Karena Markus 15 berkata, saudara, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Tuhan Yesus tidak mempersalahkan Pilatus, tidak mempersalahkan orang banyak, ahli Taurat. Pilatus berhenti sebagai hakim dan berpindah sebagai politikus. Saudara, Lukas 23 berkata, dengan teriak mereka mendesak, menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Mereka menang dengan teriak mereka. Saudara, kita mesti hati-hati, saudara. Di dalam keluarga, dalam komunitas, dalam perusahaan, dalam gereja. Kalau suara kebenaran itu bersuara kecil, lalu suara ketidakbenaran yang bersuara kencang, saudara, celakalah kita. Kita mesti berhati-hati, saudara sekalian. Barangkali dalam rumah kita anak yang paling kecil itu, saudara, suara dia adalah suara kebenaran. Tapi karena suara dia suara kecil, saudara, tenggelam oleh suara yang keras. Diam lu, tahu apa lu? Dan akhirnya, saudara, seluruh rumah tangga itu ada malapetaka. Anak kecil itu bilang, ada ular, jangan menghayal lu terlalu banyak nonton film kartun. Dan akhirnya waktu malam, saudara, ular menggigit mati satu di antara anak yang ada dalam rumah itu. Karena suara kebenaran itu terlalu kecil, kalah oleh suara yang mendominasi di dalam rumah tangga itu. Kita mesti berhati-hati, ini satu pelajaran yang pahit, saudara. Saudara sekalian, Barabas dibebaskan, Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, saudara. Pilatus tidak berusaha menjalankan hukum. Bagi saya Pilatus bukan mempertahankan konstitusi, tetapi Pilatus mempertahankan kursi. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Karena saudara sekalian, ada suara orang Yahudi yang saya percaya itu terus terngiang di dalam hati Pilatus. Jikalau engkau bebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Pilatus ingat, dia naik sebagai jabatan wali negeri,
menggantikan Herodes Archelaus yang dipecat oleh pemerintah Romawi karena tidak bisa menguasai massa. Pilatus diangkat menjadi wali negeri menggantikan Herodes Archelaus yang dipecat oleh pemerintah Romawi karena tidak bisa menguasai massa. Dan ketika massa berkata kepada Pilatus, kalau kau bebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Pilatus pikir terus kalimat ini, jabatan politikku, karir politikku, kursi politikku akan segera lenyap. Pilatus bukan membela hukum Romawi yang saudara menurut Louis Berkhof sampai dengan masa itu dari zaman Mesir, Assyria, Babilonia sampai masa itu hukum yang paling adil dan yang paling baik itu hukum Romawi. Saudara, saya tidak terus membahas ketidakadilan yang dialami oleh Yesus. Ada banyak ketidakadilan yang dialami oleh Yesus. Tapi saya berkata kepada saudara, ketidakadilan itu bukan salib yang Tuhan Yesus pikul. Ketidakadilan itu saudara pahit. Ketidakadilan itu adalah sulit, saudara, tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus pikul. Ketika saudara seorang narapidana memikul kayu salib, kenapa saudara harus berjalan berkeliling kota? Supaya saudara itu diumumkan kepada masyarakat, sekarang orang yang melawan Kaisar, orang yang melawan pemerintah Romawi sudah ditaklukkan. Damailah Romawi, Pax Romana. Berarti Kaisar sudah menaklukkan dia, tetapi ketika Kristus memikul salib, dia bukan ditaklukkan oleh Kaisar, dia menaklukkan diri, bukan kepada Kaisar, kepada Bapa. Mari kita baca Ibrani 10. Ibrani 10, saudara. Apa salib yang Yesus pikul? Kenapa dia disebut tekun memikul salib? Kita mesti bertanya, apa salib yang Tuhan Yesus pikul? Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 7. Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 7. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Saudara sekalian, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak dikenan oleh Tuhan karena tidak bisa menghapus dosa. Saya tidak membahas bagian itu, saudara. Tapi saudara, kita mau fokus kepada kalimat yang kita ringkas dari ketiga ayat ini. Engkau, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Malaikat melakukan kehendak Tuhan di sorga tanpa tubuh. Malaikat melakukan kehendak Tuhan di sorga tanpa tubuh. Tapi ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia melakukan kehendak Tuhan harus dengan tubuh. Tuhan menyediakan tubuh bagi saudara dan saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menyediakan tubuh bagi saudara dan saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Tubuh itu disediakan untuk apa, saudara? Untuk dipersembahkan, untuk diberikan, melakukan kehendak Allah. Wholehearted obedience is the sacrifice which God really desires. Kata F.F. Bruce, ketaatan sepenuh hati adalah korban yang Tuhan inginkan. Tuhan menyediakan tubuh bagi saudara dan saya untuk apa? Untuk melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah bagi Kristus, saudara? Untuk menebus saudara dan saya. Untuk menebus orang-orang pilihan. Untuk menggantikan saudara dan saya. Menanggung hukuman dosa, hukuman maut. Kehendak Allah, itulah salib yang dia pikul, saudara. Murka Allah yang ditimpakan kepada dia. Kenapa salib menjadi berbeda? Kenapa salib Kristus menjadi berbeda dari semua penyaliban yang ada? Karena anak Allah dan murka Allah, ini dua unsur. Anak Allah dan murka Allah, the Son of God and the wrath of God. Kenapa salib Kristus berbeda dari seluruh penyaliban yang pernah ada di dalam sejarah? Karena the Son of God and the wrath of God. Anak Allah dan murka Allah. Saudara, salib itu bukan ketidakadilan. Salib yang Tuhan Yesus pikul, saudara,
bukan ketidakadilan, bukan saudara penderitaan-penderitaan fisik, bukan perlawanan orang Yahudi saudara. Semua itu adalah bagian melekat dari penderitaan Kristus untuk saudara dan saya sejak pencobaan, sejak Betlehem. Hari ini kita mengakhiri saat teduh kita 30 hari dan kita tahu saudara penderitaan itu sejak Betlehem. Semua itu Kristus tanggung demi saudara dan saya. Tetapi saya berkata kepada saudara, salib yang dia pikul itu bukan semua penderitaan itu. Kehendak Allah bagi dia. Saudara, Kristus tekun memikul salib, berarti Kristus tekun mentaati kehendak Bapa. Itu definisinya. Maka ketika saudara dan saya diminta untuk tekun memikul salib, berarti kita tekun memikul kehendak Allah bagi kita. Mari kita buka lagi saudara firman Tuhan. Tidak semua ayat di sini dibuka, tapi ada bagian-bagian tertentu saya minta saudara baca. Matius 10 ayat 38, isi hati daripada Tuhan Yesus. Matius 10 ayat yang ke-38. Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Menghadapi orang yang menjengkelkan bukan salib yang harus kita pikul. Tapi kehendak Tuhan supaya kita mengasihi dia, itulah salib yang harus kita pikul. Menghadapi istri atau suami yang menjengkelkan bukan salib yang harus saudara pikul. Tapi kehendak Tuhan yang berkata, kasihilah dia. Hai suami, kasihilah istrimu. Firman Tuhan tidak berkata, hai suami, kasihilah istrimu yang baik-baik. Firman Tuhan tidak berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu yang ciami. Saudara, suami atau istri yang menjengkelkan itu bukan salib bagi saudara. Salib bagi saudara adalah ketika firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu, tunduklah kepada suamimu. Saudara bilang, suami saya menjengkelkan Pak. Saudara bilang, istri saya menjengkelkan Pak. Kehendak Allah itulah salib yang harus saudara pikul. Saudara lihat kalimat Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi saudara jangan lari. Karena kalau saudara lari dari salib yang Tuhan beri kepada saudara, saudara tidak layak bagi Tuhan. Engkau ingin tidak layak bagi Tuhan? Saudara, ini hati Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku, kata Yesus. Penyakit bukan salib, saudara. Kelemahan bukan salib. Tapi firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, penyakit asma bukan salib, saudara. Tapi ketika firman Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal, termasuk penyakit asma, saudara belajar bersyukur, itulah salib. Bukan penyakit asmanya itu salib, saudara. Kehendak Tuhan, firman Tuhan yang diberikan kepada saudara, itulah salib yang harus kita pikul. Saudara, barangkali gereja mula-mula memang saudara mereka pikul salib betul. Memang betul-betul mereka disalibkan, saudara, orang di Smyrna, di mana, saudara, memang betul-betul di dalam zaman Nero, saudara, mereka disalibkan betul-betul, saudara. Tapi saudara, kehendak Tuhan bagi mereka bukan salib itu sendiri. Ketika dia memikul salib, saudara, bukan salib itu sendiri yang dia pikul, saudara, tapi kehendak Tuhan yang Tuhan minta untuk dia jalankan, itulah salib bagi dia. Hendaklah engkau setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10, hari ini saudara persis ya saat teduh kita, Wahyu 2 ayat 10 saudara. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita, atau kemarin saudara. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita, hendaklah engkau setia sampai mati. Jemaat Smyrna banyak yang mati. Tapi ketika mereka disuruh pikul salib, saudara, bukan salib itu, bukan penderitaan itu yang menjadi salib mereka. Tapi saudara, ketika Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, itulah salib bagi mereka. Saudara, jangan lari. Karena barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, jangan lari, percuma.
Karena Tuhan sendiri bilang kalau engkau tidak pikul salibmu dan mengikut Tuhan, engkau tidak layak bagi Tuhan. Saudara, di dalam versi Lukas 9 itu, saudara, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Benar, saudara. Suami mengasihi istri yang menjengkelkan setiap hari. Istri tunduk kepada suami yang menjengkelkan setiap hari. Maka Yesus berkata, barang siapa tidak menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari, dia tidak bisa menjadi muridku. Orang mau menjadi murid Tuhan harus pikul salibnya setiap hari. Tapi Lukas 9 ayat 23 saudara tambah dengan menyangkal diri. Ini juga ada di dalam versi Matius dan Markus. Apa itu saudara? Saya kutip saudara ahli perjanjian baru ini, William Lane. A sustained willingness to say no to oneself in order to be able to say yes to God. A sustained willingness, keinginan terus-menerus to say no to oneself in order to be able to say yes to God. Saudara punya keinginan untuk benci dia. Tuhan bilang sangkal dirimu. Sangkal dirimu, jangan ikut keinginanmu. Kamu ingin benci dia. Kamu ingin kalau bisa sakiti dia. Tapi Tuhan bilang enggak. Jangan, sangkal dirimu. Saudara, itu sebabnya saudara William Hendriksen mengingatkan kita memikul salib setiap hari, perlu pertolongan Roh Kudus setiap hari. Kalau saudara jarang baca Alkitab setiap hari, saudara bagaimana bisa pikul salib setiap hari? Kalau saudara tidak pernah berdoa minta pertolongan Tuhan, bagaimana saudara bisa pikul salib setiap hari? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yang harus kita lakukan menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Kehendak Tuhan bagi saudara dan saya untuk kita jalankan setiap hari. Karena Kristus juga tekun memikul salib. Saudara, itu yang pertama. Kita mengerti dulu pengertian. Yang kedua, saudara sekalian, kita belajar saudara dari Ibrani 12. Kristus tekun memikul salib. Dia mengabaikan kehinaan. Kristus mengabaikan kehinaan. Kalau dia memperhitungkan kehinaan, dia berhenti. Tidak mau Ngapain sih sampai begini saudara? Selama 1 minggu ini, saya nonton ulang-ulang saudara, beberapa bagian dari film The Passion of the Christ itu saudara. Saya pikir saudara ya, mungkin ya Maria itu saudara berpikir di dalam hatinya, kenapa kok diam aja? Saudara, itu saudara, kan kita tahu Simon dari Kirene itu membantu Tuhan memikul salib saudara. Tapi sisi yang lain, kalau saudara nonton film The Passion of the Christ saudara, prajurit itu dorong dia saudara, dorong Tuhan. Loh, kamu mau ini narapidana membawa salib ini sampai ke Golgota, kenapa kamu dorong? Didorong saudara, berapa kali itu didorong? Kenapa dicambuki saudara? Saudara lihat perbandingan di dalam film itu saudara, begitu kontras antara tubuh kedua penjahat itu saudara, sama Kristus. Kok kedua penjahat tidak babak belur ya? Kok Kristus yang babak belur? Mestinya kan kedua penjahat itu yang babak belur saudara. Maka penjahat yang bertobat itu dia tahu diri saudara. Dia tahu diri. Kenapa mereka nggak babak belur? Kenapa Kristus itu yang babak belur? Kristus mengabaikan kehinaan. Saudara, F.F. Bruce pakai 3 istilah, saudara. 3 istilah dalam bahasa Inggris, saudara, yang saya terjemahkan kepada saudara. Menggambarkan penyalipan. Pertama, the lowest depths of disgrace. Aib yang paling mendalam. The lowest depths of disgrace. Aib yang paling mendalam. Yang kedua, saudara, penyalipan dilakukan kepada mereka, saudara. The most unfit to live. Orang yang tidak patut hidup. The most unfit to live. Yang ketiga, saudara, penyalipan itu dilakukan to those who were subhuman. Subhuman, saudara, nggak nyampe. Sebagai manusia nggak nyampe, saudara.
aib yang paling dalam, tidak layak hidup, dan bukan manusia. Itulah orang yang menerima penyaliban. Saudara, maka Yesaya 53 sudah sering juga kita baca, saudara. Ia dihina dan dihindari orang, sangat dihina. Menempat dalam matinya dia ada di antara penjahat-penjahat. Kalau Tuhan perhitungkan semua penghinaan itu, saudara, dia tidak mau pikul salib. Saudara, jangan berkata, saudara, saya rasa berat, saya rasa sulit ketika pikul salib. Saudara, kalau tidak sulit itu bukan salib. Kata salib sudah mengandung, saudara, konotasi kesulitan. Bagaimana Pak saya harus mengasihi pasangan saya yang menjengkelkan? Bagaimana Pak saya harus berdamai dengan vertigo saya setiap hari? Saudara, vertigo bukan salib. Salib itu saudara ketika Tuhan berkata kepada saudara, hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara harus melayani terus dalam kondisi vertigo, dalam kondisi asma. Itu salib saudara. Dan setiap hari harus pikul salib setiap hari. Mengabaikan kehinaan, mengabaikan secara kesulitan, tutup mata, telan semua pil pahit itu. Itulah rahasia Kristus tekun memikul salib. Kenapa saudara dia mengabaikan kehinaan, dia menut tanda kutip saudara tutup mata terhadap kesulitan-kesulitan itu memang pahit. Susah ya jalankan kehendak Tuhan. Susah saudara. Semua kita saudara diberi oleh Tuhan firman termasuk saya saudara. Semua kita ada kesulitan masing-masing yang kita pikul sulit saudara. Tapi kita mesti telan yang pahit itu, mesti telan yang sulit itu. Oh enggak gampang ya. Kadang saudara kita memikul salib dalam konteks menjalankan firman, menghadapi diri kita sendiri, menghadapi keminderan kita, menghadapi kesombongan kita, menghadapi hawa nafsu kita. Oh sulit ya. Mungkin enggak saya mempunyai satu kehidupan yang saya tidak usah bergumul dengan semua dosa ini. Mungkin nanti di sorga. Tapi dalam dunia kita harus pikul salib setengah mati. Di situ kita perlu firman, perlu anugerah Tuhan. Pagi-pagi benar aku bangun. Aku berseru kepada Tuhan, aku berteriak minta tolong dan berharap kepada firman-Mu. Itu kata pengantar di dalam buku saat teduh kita, saudara. Dari Mazmur 119. Pagi-pagi benar aku bangun, aku berteriak minta tolong dan berharap kepada firman-Mu. Tuhan beri kekuatan kepada saya satu hari lagi untuk memikul salib. Untuk menjalankan lagi satu hari. Ada kehinaan, ada kesulitan, pasti. Ada penderitaan, pasti, tidak usah tanya lagi saudara. Yang disebut salib itu adalah karena kita jalankan firman, berhadapan dengan konteks-konteks kesulitan yang sangat tidak mudah. Pertama saudara, tekun memikul salib adalah tekun mentaati kehendak Bapa. Kedua saudara, tekun memikul salib dalam konteks saudara, kenapa bisa tekun mengabaikan kehinaan. Yang ketiga saudara, tekun memikul salib, saudara artinya Tuhan Yesus tidak putus asa. Tekun berarti tidak putus asa. Saya percaya banyak di antara saudara juga kadang-kadang mau putus asa. Saya pun bisa putus asa. Karena sulit. Sampai kapan? Kadang orang sudah menikah baru tahu pasangannya begitu saudara. Lalu saudara baru nikah 5 tahun. Kalau pernikahan mereka sampai 60 tahun masih 55 tahun kali 365 hari. Sampai kapan saudara? Harus terus jalankan firman. Itu sebabnya saudara, semua yang belum menikah jangan mencobai Tuhan. Saudara bukan Roh Kudus, ingat baik-baik selalu. Semua yang belum menikah kalau cari pacar ngomong dalam hati, saya bukan Roh Kudus. Cari yang pasti. Yang sudah baik saja masih sulit. Pasangan yang cinta Tuhan sama-sama reform aja masih sulit. Jangan mencobai Tuhan. Oh enggak apa-apa. Semua bisa diatur. Yuk pikir bisa diatur. Enggak gampang saudara. Harus pikul salib, harus taati firman. Saudara sekalian di dalam Filipi 2 ayat 8 yang tadi juga dibacakan oleh liturgi saudara, Filipi 2 ayat 8 saudara. Firman Tuhan berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai kapan? Taat sampai Yesus berkata, sudah selesai.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Rupa-rupanya, saudara, dari ayat ini, Filipi 2:8 ini, saudara, kita mengerti bahwa, saudara, ternyata, saudara, menjadi manusia itu bagi Yesus kurang merendahkan diri. Itu sebabnya tidak boleh ada seorang dari kita pun yang berkata, I am humble enough. Saudara dan saya harus setiap hari terus cari bisa rendah hati dalam hal apa lagi. Jangan saudara berkata, I am humble enough, saya sudah rendah hati. Itu omong kosong, saudara. Tuhan Yesus sudah jadi manusia pun dia masih mau merendahkan diri lagi. Seolah-olah jadi manusia itu masih kurang merendahkan diri. Padahal Allah datang sebagai manusia, itu sudah merendahkan diri. Coba di antara kita, saudara, ia mengambil rupa babi dan tinggal di antara babi-babi. Saudara tahu itu merendahkan diri enggak? Kenapa anak yang hilang itu pulang, saudara? Karena dia makan makanan babi. Saudara, jangan ada saudara berkata, I am humble enough, saya sudah rendah hati. Kalau saudara ngomong begitu berarti saudara belum rendah hati. Setiap hari kita harus terus cari, saya kurang rendah hati dalam hal apa? Saya mau rendah hati lagi. Oh Tuhan cari terus, saudara. Dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Bagi saya saudara, taat sampai mati itu dua pengertian. Saudara, pertama taat terus sampai mati. Yang kedua saudara, taat sampai mati adalah sampai bayar harga kematian pun tetap dia tidak berhenti ketaatannya. Taat sampai mati berarti taat terus, tidak berhenti-henti, taat terus sampai mati. Jadi saudara tahu ya pengertian tadi. Pikul salib sampai kapan? Taat sampai mati. Tapi Pak, pernikahan saya baru 10 tahun. Firman Tuhan berkata taat sampai mati. Sulit Pak, ada yang menghadapi anak yang sakit, saya begini terus, atau pasangan yang sakit, baru menikah 10 tahun pasangannya stroke. Ada saudara sekalian yang suaminya lumpuh. Ternyata saudara suaminya mempunyai penyakit bawaan, sehingga ketika melahirkan 2 anak, dua-duanya lumpuh. Seorang istri di dalam satu rumah, 3 orang lumpuh. Saudara dengar aja udah berat, belum jalanin saudara. Sampai kapan? Firman Tuhan berkata taat sampai mati. Itu sebabnya kita perlu anugerah Tuhan saudara. Karena taat terus menerus sampai mati. Saudara lelah pastilah, lelah. Kita juga kepengen putus asa saudara karena kita lelah. Saudara Amsal itu sampai bilang begini. Soal istri yang cerewet itu saudara. Amsal bilang saudara istri yang cerewet seperti tiris hujan yang tidak berhenti-henti menitik. Terus bunyi. Lalu saudara sekalian 2 kali di dalam Amsal saudara dikatakan saudara. Pertama dibilang suaminya naik ke atas loteng. Tapi istrinya masih ribut terus. Kali kedua suaminya pergi ke padang gurun. 2 kali. Kenapa sampai firman Tuhan tulis begitu? Karena berat bagi suaminya. Saya menafsirkan saudara ketika suaminya lari ke padang gurun. Itu sudah hampir boleh dibilang dia udah selingkuh saudara. Gak tahan. Tapi firman Tuhan berkata taat sampai mati. Wahyu 2 ayat 10 setia sampai mati. Gak gampang. Tapi kita perlu anugerah Tuhan supaya tidak putus asa. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 3. Tadi kita belum baca ayat 3-nya. Baru kita baca ayat 2-nya saudara. Kita lihat ayat 3. Karena ayat 3 juga pakai kata tekun muncul di sini. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu lemah dan putus asa. Kalau saudara kepengen putus asa, ingatlah akan Dia. Ini loh firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu lemah dan menjadi lemah dan putus asa. Tekun muncul di sini. Ada bantahan. Dalam doa pagi minggu lalu saudara kita merenungkan berapa keluarganya sendiri yang memaki Tuhan Yesus. Jangan bicara Yudas Iskariot, jangan bicara orang Farisi, jangan bicara orang Saduki, jangan bicara orang Herodian. Keluarganya sendiri. Saudara tahu kan?
Amsal berkata, saudara yang dikhianati lebih sulit didekati daripada kota yang kuat. Saudara. Yang dikhianati itu biasanya saudara, teman, saudara. Gak pernah saudara dikhianati oleh sesama penumpang pesawat, gak pernah saudara. Gak pernah saudara dikhianati oleh petugas tiket di airport, gak ada saudara. Yang namanya khianat itu saudara berarti teman, saudara, kenalan dekat, teman lama, keluarga, ipar. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Jangan lupa saudara, bantahan yang paling hebat datang dari siapa saudara? Setan. Maka yang menjadi unik dari filmnya Mel Gibson saudara adalah setan terus ikut. Terus. Perempuan yang bermuka jelek itu dan anak kecil yang bermuka tua itu terus ikut. Terus muncul saudara. Terus muncul. Dah berhenti-henti dia muncul terus. Bantahan yang paling hebat bertubi-tubi. Minggu lalu kita renungkan dari Lukas 22 itu saudara. Bertubi-tubi terus. Tapi Tuhan Yesus tidak menjadi lemah dan putus asa. Saudara, apa yang harus saudara lakukan ketika saudara tergoda untuk lemah dan putus asa? Dua hal. Pertama, saudara ingatlah akan Dia. Ingatlah akan Kristus. Kedua, minta anugerah Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan tolong saya. Saya sudah enggak kuat, saya sudah enggak tahan. Orang yang merawat orang sakit itu lelah, saudara. Kadang-kadang saudara ketika keluarga yang sakit meninggal, saudara sekalian yang menunggui setelah pemakaman sakit. Karena sudah capek sekali, saudara. Terus, itu sebabnya saudara sekalian kadang-kadang kita bisa mengerti. Berapa pergumulan mereka yang sungguh tidak gampang. Saudara, saya kalau uraikan seluruh perasaan itu, saudara juga bisa mengerti. Gak gampang. Saudara, dia bisa, saudara sekalian saya sebut sebagai saudara penderitaan finansial, itu sudah pasti. Penderitaan finansial, satu barang demi satu barang jual. Kenapa? Karena orang sakit. Penderitaan pertama, penderitaan finansial. Penderitaan kedua segera mengikuti saudara adalah penderitaan fisik. Kurang tidur, setiap malam jaga orang sakit sampai jam 2 pagi. Setelah penderitaan fisik, saudara, penderitaan yang ketiga saya sebut sebagai penderitaan profesionalitas. Dia masuk kantor, setiap malam tidur jam 2, jam 3, saudara. Ada enggak manajer mana, direktur mana yang mau pekerjakan karyawan yang tiap malam tidur jam 3, masuk kantor ngantuk, mata merah, bikin laporan banyak kesalahan, dapat perintah sering salah mengerti. Mana ada majikan yang mau kerjakan karyawan seperti itu? Tapi dia enggak tidur bukan karena nonton sepak bola, karena terus jaga orang sakit, saudara. Kadang-kadang dalam kondisi putus asa dia berkata, Tuhan ambil mama saya, atau ambil pasangan saya. Kita jangan berkata, hus, ngawur kamu. Coba saudara jadi dia baru saudara tahu. Sudah penderitaan finansial, penderitaan fisik, penderitaan profesionalitas. Yang keempat saudara belum selesai. Penderitaan yang keempat, penderitaan sosial. Tetangga berkata nanti malam ada orang nikah datang ya. Sorry, gak bisa datang. Jaga mama. Saudara iparnya sendiri nikah. Mertuanya bilang nanti datang ya. Adekmu yang paling kecil terakhir ini lo nikah. Mama minta tolong. Gak bisa ma. Habis semua saudara. Dia sudah gak tahan. Itu sebabnya dia kepengen putus asa. Dia kepengen saudara menyerah. Tetapi firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya. Ingatlah akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Minta kekuatan Tuhan setiap hari. Datang kepada firman. Carilah firman. Carilah kekuatan dari firman. Supaya saudara boleh melewati kesulitan demi kesulitan. Untuk apa? Bukan cari kelegaan. Bukan. Untuk setia memikul salib. Tekun memikul salib. Menjalankan firman yang Tuhan minta saudara dan saya lakukan. Saudara yang keempat, Kristus tekun memikul salib artinya apa saudara? Tadi yang ketiga tidak lemah dan putus asa. Yang keempat saudara Kristus tekun memikul salib saudara. Dan saudara temukan hal ini. Tidak banyak bicara, tidak banyak mengeluh, tidak banyak memprotes. Saudara kalau orang bicara pun wajar. Wajar. Karena dia sudah capek. Saudara tahu ya kenapa orang tua lebih banyak bicara. Saudara?
Kenapa orang semakin tua semakin cerewet? Saudara, yang dengar rasa jengkel. Kita kalau besuk orang tua bisa 3 jam, saudara, panjang. Karena sudah terlalu banyak. Ada orang bilang sama saya, Pak, orang tua saya kalau makan cerewet. Gimana Pak? Saya bilang jangan marahin dia. Dia sudah terlalu banyak hidup susah. Sudah terlalu banyak tahan ketika makan. Dia pikir sudah mau mati pun makan masih harus pilih-pilih. Harus ini itu. Kecuali sakit, saudara. Kalau enggak sakit dia marah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Papa sehat kok. Dulu waktu hidup susah, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Waktu tua anak-anak sudah berhasil, tetap juga enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Ya kalau sakit enggak apa-apa, kalau enggak sakit, kasihan juga saudara. Saudara, yang keempat adalah saudara tidak banyak mengeluh, tidak banyak bicara, tidak banyak memprotes. Ini enggak gampang. Mari kita buka Yesaya 53 ayat 7. Saudara sudah tahu ayat ini, tapi saya mau menggarisbawahi satu kata yang jarang kita perhatikan di dalam ayat ini. Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saya berkata kepada saudara ya, saudara harus dengar khotbah hari Minggu. Karena berjuangnya hari ini, saudara. Tekun berjuang. Menangnya kapan? Hari Minggu. Kalau saudara nggak dengar khotbah hari Minggu, hilang pasangannya, saudara. Ini khotbah 2 ini, saudara, adalah satu pasang. Ini perjuangan, susah ada di sini, saudara. Lalu menangnya di mana? Itu di hari Minggu. Itu sebabnya khotbah hari Minggu itu harus kita dengar. Saudara, Kristus dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Tadi sebelum datang saya masih lihat lagi, saudara. Itu adegan yang paling kejam di dalam film The Passion itu adalah scourging itu, saudara. Cambuk itu. Tapi di YouTube, saudara, dipotong sampai bagian yang paling kejam diputus, saudara. Itu, saudara, ketika dicambuk, saudara, itu paku itu, saudara, barang-barang tajam itu masuk ke sini. Dan sebenarnya kalau ketika ditarik itu, saudara, dagingnya itu keluar, saudara. Sampai di situ dipotong, saudara. Kenapa diam aja loh? Diam. Tidak teriak, saudara. Orang naik roller coaster aja teriak, saudara. Diam aja, saudara, terus sampai, saudara, wah, sampai berlutut, saudara. Diam aja. Saudara, Mel Gibson mencoba, saudara, membuka, itu realita, saudara. Tapi tetap Gibson pun ada batasnya. Kenapa, saudara? Dia tidak berani pasang telanjang. Mestinya telanjang. Gak berani, saudara, pasang telanjang. Saudara sekalian, kenapa diam saja? Membiarkan diri ditindas, membiarkan, dia biarin aja terus. Saudara, kita semua itu, saudara, ya, kalau saudara, kita kan bilang orang tua, kalau orang tua pukul anak, pukullah di pantat, maaf ya, pukullah di betis yang banyak dagingnya. Oh, anak itu, saudara, dihukum ada disiplin tapi dia tidak mengalami kesakitan. Kita juga sama, saudara. Kalau sudah dipukul di tulang kering, saudara, orang yang paling tahan pun mesti teriak, pemain sepak bola pun teriak. Padahal dia sudah pakai lapisan plastik di tulang kering, saudara, itu sakit, lutut itu sakitnya luar biasa. Dia membiarkan dirinya ditindas, dia biarkan saja, saudara, dia tahan terus. Nah, saudara perhatikan ada 2 kali di ayat ini muncul, saudara, tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, 2 kali, saudara. Tidak membuka mulutnya. Dibawa lagi, saudara, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Tidak membuka mulutnya 2 kali. Tapi ternyata, saudara, saya temukan tidak membuka mulut bukan hanya 2 kali, melainkan 3 kali. Karena kata keluh berarti silent, saudara. Silent. He was silent. 3 kali dalam ayat ini berkata tidak membuka mulutnya, tidak membuka mulutnya, tidak membuka mulutnya. Loh, orang kalau mengalami ketidakadilan boleh berteriak enggak? Orang kalau mengalami disalahpahami boleh membela enggak? Kenapa diam saja? Di tengah kita, saudara, kalau ada orang disalahpahami di kantor atau di mana, saudara, dia tidak diam saja, keluarganya akan marah. Kenapa you diam saja? Bicara. Jangan diam saja. Tapi saudara, ayat ini berkata dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Keluh, silent, bisu, tidak membuka mulutnya 3 kali, saudara. Oh, gak gampang ya.
Kalau saudara pikul salib gak gampang ya saudara. Itu sebabnya saudara sekalian kalau saudara bertemu dengan teman yang banyak kesulitan dalam pikul salib saudara. Dia banyak cerewet, saudara dengerin aja. Saudara jadi berkat bagi dia, saudara. Karena saudara gak bisa tolong kesulitan dia. Saudara dengerin, biar dia lega saudara. Gak gampang. Untuk menjadi seperti Kristus gak gampang, kita harus belajar saudara. Saudara sekalian di dalam Matius 26 misalnya, saudara, dikatakan lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Saksi palsu, saksi dusta, saksi bertentangan. 3 ini yang kita baca dalam Injil. Saksi dusta, saksi palsu, saksi bertentangan. 3 ini muncul tetapi Yesus tetap diam. Mari kita belajar satu hal, saudara. Orang yang tekun memikul salib, jangan suka bela diri. Nanti Tuhan tidak bela kamu. Jangan suka bela diri, nanti Tuhan tidak bela kamu, saudara. Ada saatnya kita bicara, tapi ada saatnya harus diam. Markus 14 misalnya berkata, ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Matius 27, ia tidak menjawab suatu kata pun sehingga wali negeri itu sangat heran. Ia tetap diam, tidak bicara apapun, diam saja. Kenapa tidak serangan balik saudara ya? Kok biarin aja? Kenapa tidak serangan balik? Saudara bongkar dosa-dosa orang Farisi, bongkar. Pernah gak Yesus lakukan itu saudara? Pernah. Sederhana saudara, tapi mereka menyerah. Kapan itu saudara? Ketika perempuan yang tertangkap basah berzina itu saudara. Yesus hanya dengan satu kalimat yang begitu berkuasa, langsung runtuh keangkuhan dari orang-orang Farisi. Barang siapa yang tidak berbuat dosa, hendaklah dia melempar batu duluan. Barang siapa yang tidak berbuat dosa, hendaklah dia melempar batu duluan. Dan pergilah mereka mulai dari yang tertua. Kenapa Yesus tidak lakukan itu di dalam kesempatan ini? Kenapa dia diam saja? Bongkar! Saudara tahu di dalam dunia politik ya, kalau diserang, balik menyerang. Kalau bongkar, balik bongkar. Saling membongkar. Barangkali saudara, saya tidak tahu ya. Barangkali juga saudara, saling melapor ke KPK saudara. Menteri dari partai ini ditangkap KPK, habis itu menteri dari partai yang lain giliran. Barangkali saudara, saya juga nggak tahu. Tapi Yesus diam saja saudara. Saya pikir saudara, satu yang paling menyedihkan. Minggu lalu kita bicara Simson saudara. Ketika Yesus dipermainkan seperti Simson, satu yang paling menyedihkan saudara bagi saya dalam konteks memahami hal ini saudara. Yaitu apa saudara? Simson, kan saudara tahulah Simson punya nggak benar saudara, kita nggak usah bicara lah. Simson itu kan nggak benar saudara. Tapi di saat yang terakhir, Tuhan beri kesempatan sama dia nggak? Saat terakhir saudara. Simson itu sudah pasti saudara, udahlah dia ditangkap sampai dicungkil matanya. Yang bawa dia ke tempat lawak itu anak kecil saudara. Itu wajar, wong dia nggak benar kok. Kenapa dia jatuh sampai buka rahasia? Karena jatuh di tangan perempuan. Tapi sampai saat terakhir saudara, Tuhan seperti beri kesempatan kepada Simson. Saudara, dia waktu berdoa, Tuhan dengar doa dia. Dia minta kekuatan Tuhan ketika dia pegang 2 tiang penyangga utama dalam gedung pertemuan itu. Tuhan dengar doa dia, saudara, sehingga runtuhlah gedung itu. Membunuh, saudara, sampai dikatakan Simson membunuh lebih banyak daripada sepanjang hidup dia. Dan yang kedua, Simson tidak membunuh dengan pedang. Saudara sekalian, Simson, Tuhan dengar. Tapi kok Tuhan Yesus saudara, dia Allah. Allah Bapa tidak dengar. Membiarkan, dia sendiri sebagai Allah juga membiarkan dirinya ditindas. Tidak memprotes, tidak mengeluh. Saudara. Saya percaya ini paling gak gampang dari seluruh khotbah ini. Setiap saya khotbah saudara, saudara perhatikan selalu ada bagian yang paling sulit dilakukan dari seluruh khotbah. Dan bagian khotbah ini saudara, ini yang paling sulit dilakukan. Kadang kita tahan, taat sampai mati, setia sampai mati. Cuma mulut kita nggak tahan, saudara. Kita kepengen cerewet, kepengen ngomel. Jangan bicara jauh-jauh, saudara pulang dari sini, dari gereja ini saja. Di jalan raya mulut saudara sudah nggak tahan kan?
Saudara kepengen maki. Saudara sekalian, untuk menjadi diam itu sampai di dalam Yesaya 53 dipakai 3 kali. Di dalam perjanjian baru saya tidak tahu berapa banyak kali dari kutipan saya pada sore ini, 3 kali. Tuhan biar saja. Kata Petrus, dicaci maki, tidak membalas dengan mencaci maki. Dicaci maki itu bukan salib, saudara. Salib itu adalah perintah Tuhan supaya kita jangan caci maki. Jangan balas dendam, itu salibnya. Dicaci maki bukan salib. Salibnya adalah perintah Tuhan supaya jangan balas dendam, itu yang salib. Pikulah salib dengan tekun dan hening. Pikulah salib dengan tekun dan hening. Saudara, saya mau kembali kepada Ibrani 12 ayat 2. Ini inti khotbah kita adalah di Ibrani 12 ayat 2. Kita sudah bicara mengenai mengabaikan kehinaan tadi. Tapi ada satu bagian yang perlu kita pelajari dari deskripsi mengenai Kristus di sini. Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Panjang terjemahan Indonesianya, Inggrisnya lebih pendek. Originator atau founder and perfecter of faith. Founder, originator, yang memulai iman dan yang menyempurnakan iman. Perfecter of our faith. Saudara, F.F. Bruce bilang begini, saudara. Kenapa Yesus itu disebut sebagai originator and perfecter of faith? Karena dia sendiri trust to his Father until the end. Tuhan Yesus sendiri trust and obey enggak? Tuhan Yesus sendiri trust and obey. Itu sebabnya saudara, F.F. Bruce berkata, saudara, ketika di atas kayu salib, saudara, orang-orang berkata, baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib supaya kita lihat dan percaya. Kalau Tuhan turun, bisa enggak? Bisa. Tapi kalau Tuhan turun, saudara, seolah-olah melayani kepentingan orang itu supaya percaya. Bukan, saudara. Ketika Tuhan turun, dia langsung fail sebagai originator and perfecter of the faith. Kalau Tuhan turun dari kayu salib, saudara, dan itu dia bisa lakukan, Tuhan gagal sebagai penemu atau pemberi iman dan penyempurna iman. Gagal dia. Trust and obey yang dimulai dari Getsemani paling jelas, saudara, tapi seluruh hidup itu. Tetapi paling jelas itu di dalam Getsemani. Ya Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu, tetapi jikalau tidak kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Trust to his Father and obey his Father. Kalau Yesus turun dari kayu salib dan itu bisa, saudara. Dia tidak bisa menjadi teladan iman bagi kita. Tidak bisa menjadi originator and perfecter of our faith, saudara. Tuhan harus terus terima. Taat indah ya. Kenapa ayat 2 bilang, saudara, dia pemimpin iman dan penyempurna iman. Karena dia sendiri, saudara, trust and obey. Trust to his Father and obey his Father. Itu sebabnya, saudara, perlu kita belajar dari Kristus karena Kristus sendiri trust and obey. Saudara, diomongi, saudara. Kalau kita diomongi seperti Tuhan Yesus diomongi, kita tidak tahan. Oh, kita langsung turun. Yang paling menyakitkan dari semua omong-omongan di kayu salib itu adalah 2 penjahat itu. Oh, kita sudah punya banyak senjata kalau kita yang diomongi gitu. Lu masih untung ya, sudah tidak beres, masih nggak babak belur. Oh, kita sudah banyak, saudara sudah tidak tahan. Maka saudara, banyak dari kita suka menyimpan kartu as. Kartu as yang kita tunggu supaya saatnya kita keluarin. Kita serang. Saudara, Tuhan itu tekun, memikul salib dan hening. Tekun dan hening. Terakhir. Yang terakhir, saudara, Tuhan Yesus tekun memikul salib, saudara, ayat yang kedua, Ibrani 12:2 itu. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Istilah ganti bikin kita bingung, saudara, terjemahan ini. For the joy set up before him. Untuk memperoleh sukacita. Untuk memperoleh kemuliaan, saudara. Ada sukacita
yang disediakan bagi dia. Ada kemuliaan, misalnya di mana saudara sukacita karena menjalankan tugas. Sukacita karena menebus umat manusia. Tapi jangan lupa saudara, jangan lupa. Saudara sekalian di bagian akhir dari khotbah ini saudara, kita mesti menjawab satu pertanyaan. Tuhan kita itu pikul salib bahagia enggak? Jangan-jangan saudara Tuhan pikul salib sampai capek, aduh. Saudara, dari mana tahu Tuhan bahagia? Saya beritahu kepada saudara dari mana tahu Tuhan bahagia. Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Tuhan bahagia enggak? Bahagia. Karena dia memberi nyawanya bagi saudara dan saya. Dia bahagia. Bapa bahagia. Meskipun sulit. Meskipun pahit. Itu sebabnya saudara ketika saudara taat kepada firman. Meskipun sulit saudara harus bahagia. Saudara bilang suami saya tidak benar. Istri saya itu payah. Tapi ketika saudara mengasihi istrimu. Ketika saudara tunduk kepada suamimu. Saudara bahagia. Karena saudara mentaati firman. Saudara memperoleh sukacita. Sulit tetapi sukacita. Sulit tetapi bahagia. Saudara sekalian. Nanti ada kemuliaan yang diberikan kepada Kristus. Kita tahu itu saudara. Yaitu kemuliaan mulai dari kebangkitan dan seterusnya terus. Kemuliaan saudara dari kebangkitan. Kebangkitan saudara akan segera tiba. Itu memperlihatkan kemuliaan Kristus. Tapi Kristus sukacita, bahagia. Dia tekun memikul salib, saudara, mengganti sukacita, saudara. Ada orang mengatakan begini, saudara. Orang Puritan. Hal yang paling membahagiakan kita ketika kita dipanggil Tuhan nanti. Adalah bahwa kita sudah selesaikan kehendak Tuhan. Itu yang membuat kita tutup mata dengan lega. Tuhan sudah selesai. Seperti Yesus berkata sudah selesai. Pahit, sulit iya, tapi sukacita, bahagia. Saudara tanya kepada para misionaris, mereka bahagia. Philip Yancey saudara membandingkan para misionaris dengan orang-orang terkenal yang sering muncul di TV. Dia bilang coba lihat hidup mereka yang sering muncul di TV. Mereka itu saudara gajinya, uang penghasilannya tidak usah tanya lagi. Tapi banyak di antara mereka tidak bahagia dan mereka lari ke narkoba, seks bebas, AIDS. Mereka terus bergumul dengan badan mereka, anoreksia dan sebagainya. Tapi saudara dia bilang, dia pernah saudara lari-lari di satu daerah saudara. Dia ketemu dua tempat yang membuat dia membandingkan saudara. Dia bertemu dengan satu tempat itu adalah tempat untuk saudara klub diet. Satu hari bayarannya $300, ada kolam renang, ada dokter pribadi supaya diet. Apakah orang yang di dalam klub diet itu bahagia? Lalu dia pergi ke sebelah sana lagi saudara. Ada satu komplek Wycliffe Translation Society yang menerjemahkan Alkitab, saudara. Dia bilang yang menerjemahkan Alkitab PhD. Tapi gaji mereka 1 bulan hanya $300. Yang tadi klub diet 1 hari $300. Tapi yang di sana mereka bahagia. Dia tidak merasa memboroskan bakat. Sudah PhD. Dari Harvard University, dari Yale University kok gaji cuma $300 sebulan. Sementara di klub diet 1 hari saja dia bayar $300. Tapi mereka bahagia. Sulit tapi bahagia. Saudara karena Tuhan Yesus sendiri bilang adalah lebih berbahagia orang yang memberi. Ketika saudara memberi diri saudara untuk mentaati firman. Saudara bahagia. Saudara percaya ayat ini enggak? Adalah lebih berbahagia orang yang memberi ketimbang yang menerima. Amin? Amin? Kalau saudara percaya ayat ini saudara. Mari kita tekun, pikul salib. Saya tidak tahu kehendak Tuhan bagi saudara apa. Banyak. Tapi kalau saudara tahu ada kehendak Tuhan bagi saudara untuk saudara jalankan. Dan itu sulit. Saudara taat terus. Dan bersiaplah menerima kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita.